لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat LSKH yang senantiasa berbahagia, apalagi menjelang Nataru ya istilahnya sekarang ya. Ya, happy holidays. Sebentar lagi bakal liburan agak panjang tipis-tipis gitu karena di sela-selanya harus ngantor ya. Ya, kita lanjutkan hari ini. Seperti biasanya kita membaca di halaman 71 kalau di naskah saya. Mungkin di naskah yang lain di halaman 69. Iya, 69. Kalau di naskah yang dibagikan, yang terjemahnya sudah 100 berapa itu? 104. Berapa? 104. 104. Oke, yang judulnya apa diterjemah sudah? Interioritas suara. Oke, interioritas suara. Jadi terjemahkan gitu saja. Baik, monggo untuk mengawali, mari sama-sama kita awali seperti biasa. Kita kirim Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, kepada baginda Rasul yang dengan wasilah mereka semua kita ada sampai saat ini. Kita memiliki pengetahuan, dan dengan pengetahuan mulai dari yang paling sederhana kita lalu kemudian bisa menapaki jenjang-jenjang pengetahuan selanjutnya hingga sampai pada titik ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari dulu sampai sekarang membawa kebaikan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan membawa kebaikan bagi kemanusiaan. Syirul Fatihah. Syairullahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Jadi minggu kemarin kan kita baca bagian verbomotor lifestyle. Jadi sesudah kita bicara tentang noetik ya. Kemarin itu jadi prinsip tentang cara kerja rasa dan pikiran di dalam tradisi kelisanan, the noetic rule, yang kemudian verbomotor dulu ya. Verbomotor dulu, kita bicara tentang verbomotor lifestyle, lalu kemudian bahwa di dalam kelisanan itu semua bekerja atau driven itu dikendalikan atau diarahkan oleh oleh verbal expressions. Jadi ekspresi-ekspresi verbal, pernyataan-pernyataan verbal. Jadi diakibatkan oleh kata-kata. Tadi malam di diskusi RSKH kita sempat singgung. Jadi prosesnya agak tidak kompleks, tapi proses itu harus dipahami. Antara mulai dari realitas ditangkap oleh pikiran dengan menggunakan tools, alat perbendaharaan kata-kata yang kita miliki. Perbendaharaan kata-kata ini sendiri dikonstruksi oleh ruang sekitar kita, oleh kesejarahan kita. Semakin kompleks perbendaharaan yang dia punyai, maka semakin banyak tools dia untuk memikirkan realitas itu dalam pikirannya. Lalu kemudian itu kompleks sekali. Lalu pikiran kita, itu noetic proses ini kan, pikiran kita dengan menggunakan perbendaharaan kata terhadap realitas ini lalu diekspresikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan verbal, dalam bentuk pernyataan-pernyataan verbal. Nah, pernyataan-pernyataan verbal ini yang lalu kemudian mendrive orang untuk doing something, untuk melakukan sesuatu. Untuk jadi perilaku kita itu, jadi kalau dibalikkan cara berpikirnya begini. Ada tindakan ini sebenarnya dikendalikan oleh, didrive atau diatur, diarahkan oleh verbal expression, ekspresi verbal, kata-kata yang kita pilih. Kata-kata ini sendiri adalah pilihan dari sekian banyak perbendaharaan yang ada di pikiran kita pada saat kita berpikir tentang sebuah realitas. Lalu kemudian
perbendaharaan ini bekerja terhadap realitas yang kita pikirkan. Jadi itu ada berapa lapis itu? Realitas, kepikiran, kesampingnya pikiran ini memiliki sekian banyak penyebab konstruksi yang membuat dia punya pikiran itu dengan cara menyajikan kata-kata, perbendaharaan kata. Lalu kemudian ada pernyataan verbal, memilih kata-kata tertentu sebagai ekspresi terhadap realitas dari sekian banyak ini. Lalu kemudian pernyataan verbal ini sendiri lalu mendrive perilaku. Itu yang disebut dengan verbomotor lifestyle. Karena itu maka kata dia ada noetic proses gitu kan, ada noetic proses yang disebut dengan noetic economy di dalam situ. Ada cara kerja pikiran, ada cara kerja perasaan, di mana setiap kali orang berkata-kata lalu kemudian berperilaku dari kata-kata itu, sebenarnya ada proses di dalam yang bekerja pikiran ini. Dia nggak pernah kerja bebas tiba-tiba gitu, nggak pernah kerja bebas. Nah, lalu dia katakan kan, dan itu biasanya bekerja tanpa disadari. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan gitu kan, dia bilang kemarin di verbomotor sebelumnya. Jadi the oral word vocalization is not advantageous or contribute in oral communication, but it is natural and even inevitable. Jadi sebelumnya disebut itu cara kerjanya itu kadang-kadang inevitable. Oke, baik. Nah, sebagai kelanjutan dari proses itu adalah the interiority of sounds. Memang agak sulit menerjemahkan interiority of sounds, tapi gini sederhananya. Ya kalau di Indonesia kan itu interioritas bunyi. Kalau sederhana kan gini penjelasannya. Bunyi itu memiliki cara kerja di dalam diri dan pikiran. Nah, ya kelanjutan noetik tadi. Jadi dia tidak hanya sekedar bunyi yang berada di luar. Makanya disebut dengan interiority of sound, interioritas bunyi. Setiap kali bunyi dibunyikan, ada sesuatu yang bekerja di dalam. Dan itu satu kesatuan dengan bunyi tadi. Nah, itu yang kita jelaskan tadi kan tentang realitas, perbendaharaan kata menangkap realitas, lalu kemudian perbendaharaan ini dipengaruhi oleh banyak hal, dia bekerja di dalam, lalu kemudian orang memilih pernyataan-pernyataan verbal tertentu terhadap realitas dari tools, dari perbendaharaan yang dia miliki, lalu orang bekerja. Yang kemarin dia sebut dengan noetic. Jadi selalu ada sisi internal, sisi dalam. Gini guyonannya, kalau bahasa Inggrisnya Menteri Dalam Negeri itu Minister of Interior. Jangan dibilang itu menteri yang ngurusi interior rumah gitu, enggak. Menteri Dalam Negeri maksud. Oke. Ya, interiority of sounds. Oke, apa penjelasannya lalu kemudian dia bilang gini. In treating some psychodynamics of orality, dalam memperlakukan sejumlah psychodynamics dari kelisanan, we have thus far attended chiefly to one characteristic of sound itself. Kita sejauh ini, karena itu sejauh ini sudah attended chiefly to one, kita ketemu pada kita bertemu atau ya attended chiefly, kita banyak sekali menemukan, kita berhadapan atau kita to one characteristic of sound itself, pada salah satu dari karakteristik bunyi itu. Apa itu? Its evanescence, its relationship to time. Its evanescence. Jadi bunyi itu pendek. Pendek itu maksudnya gini. Bunyi itu hilang. Jadi dia tidak abadi, tidak kekal gitu. Bunyi itu tidak abadi. Its relationship to time, hubungan dia dengan waktu. Tidak abadi itu maksudnya gitu, short. Jadi dari sisi waktu bunyi itu pendek. Ya pas dibunyikan ya sudah selesai. Itu saja. Berbeda dengan tulisan, orang bisa merefer. Nah, kan gitu kan kemarin kan di psychodynamic yang 9 itu salah satunya tentang bunyi-bunyi itu ya selesai pada saat dibunyikan. Nah, sounds exist only when it is going out of existence. Bunyi itu hanya ada, eksis, ketika it is going out of existence. Ketika dia dikeluarkan lalu kemudian eksis. Going out of existence. Jadi ketika dia ada, bunyi itu hanya ada ketika dia ada. Diadakan gitu deh. Sebelum itu enggak, sesudah itu juga tidak.
Jadi kalau saya menyebut lapar, ya sudah, lapar itu pada saat saya bunyikan itu bunyi. Sesudah itu bisa jadi orang mengulangi lapar tapi dengan yang lain lagi, sebelum itu juga pernah ada. Ya bunyi itu ya pada saat peristiwa tuturan. Jadi bunyi itu pada saat peristiwa tuturan itu saja. Other characteristics of sounds also determine or influence oral psychodynamics. Karakteristik lain dari bunyi also determine or influence oral psychodynamics, juga menentukan atau mempengaruhi psychodynamics dari kelisanan. Nah, jadi karakteristik lain dari bunyi itu ya tentu juga mempengaruhi psychodynamics, kelisanan. The principal ones of this other characteristic is the unique relationship of sounds to interiority when sounds is compared to the rest of the senses. Jadi the principal one, jadi hal yang penting dari karakteristik lain ini adalah the unique relationship. Jadi hubungan yang unik of sounds dari bunyi to interiority, dengan interioritas, dengan cara kerja internal, dengan sesuatu yang ada di dalam gitu. Yaitu noetic itu sebenarnya noetic accord yang when sounds is compared to the rest of the senses. Ketika sounds dibandingkan dengan indera-indera yang lain. Jadi ketika sounds dibandingkan dengan indera-indera yang lain. Oke. Mana tadi? Oke. This relationship is important. Hubungan ini penting, hubungan dengan waktu tadi maksudnya. Because the interiority, karena interioritas atau sesuatu yang ada di dalam itu of human consciousness, dari kesadaran manusia, and of human communication itself. Oke. Karena jadi gini, hubungan itu penting karena interioritas dari kesadaran manusia dan interioritas dari komunikasi manusia itu sendiri. Jadi hubungan itu menjadi penting karena nanti kita lihat, jadi karena kesadaran itu ada kesadaran interioritas dari kesadaran. Jadi kesadaran bagian dalam dari kesadaran manusia dan bagian dalam dari komunikasi manusia. Bagian dalam itu ya ada di pikiran, ada di perasaan. Itu maksudnya. Jadi itu bagian interior. Jadi karena dia tidak berdiri sendiri gitu. Nanti dia kasih contoh kan. I have treated the matter in greater fullness and depth. Saya telah memperlakukan atau melihat hal ini in greater fullness and depth. Jadi dalam keutuhan, dengan sesuatu, saya telah melihat hal ini secara lebih utuh and lebih mendalam di mana? In the presence of word, hadirnya kata-kata to which the interested reader is referred, di mana pembaca yang tertarik kepadanya dirujuk. Menarik ini buku The Presence of Word. Coba lihat The Presence of Word itu buku apa itu? 1967 The Presence of Word. Aduh, nggak ada sebut pengarangnya ya. Oh, di index. Coba lihat. HIJKLMNOPQR RRRRRR. Oh, mana itu dia sebut? 1967B atau index The Presence of Word itu kayaknya sudah pernah dia rujuk ya. Tapi buku siapa? Mana bukunya? Sorry. Ini dia. Bukunya David Olson. Iya, The Presence of Word. The Presence of Word. Jadi kehadiran kata-kata. Oke, nanti bisa kita lihat, cari bukunya, menarik itu. Ya, The Interfaces of Word, ya, Literacy in Our Times. Oh, ini penting ini karena banyak sekali dia mengutip karya-karya. Karya Ong sendiri. Oke, karya dia sendiri itu. Iya, Ong menulis itu tahun 67, The Presence of Word.
Oke, baik. Nah, to test the physical interior of an object as interior, no sense works so directly as sounds. Untuk menguji interior fisik dari sebuah objek sebagai sesuatu yang interior atau ada bagian dalamnya, sisi dalam, no sense works so directly as sounds. Tidak ada indera yang bekerja secara langsung seperti sounds. Seperti sounds. Oke, misal kata dia, the human sense of sight, indera penglihatan manusia is adapted best, bisa beradaptasi dengan baik to light diffusely reflected from surfaces. Bisa bekerja is adapted best, jadi bisa beradaptasi dengan baik kepada cahaya yang dipantulkan secara diffuse. Diffuse itu apa? Menyebar. Oke. Dari pantulan cahaya yang banyak pantulan, jadi cahaya yang memantul dengan cara menyebar dari permukaan. Jadi manusia itu bisa melihat dengan mudah karena cahaya itu bisa beradaptasi dengan cahaya yang dipantulkan gitu. Just lalu menyebar gitu. Tetapi kata dia diffuse reflections, jadi pantulan yang menyebar itu as from a printed page or a landscape, baik dari halaman yang di print atau dari permukaan, dari permukaan, contrast with specular reflection as from a mirror. Itu berkebalikan dari refleksi yang spekular itu sebaliknya gitu. Pantulan biasa. Oke, pantulan biasa sebagaimana pantulan dari cermin. Sebagaimana pantulan. Oke. Jadi gini dikata. Jadi manusia itu bisa beradaptasi kalau ada cahaya gitu kan. Ada cahaya. Nah, tetapi kata dia, jadi kita tuh bisa lihat kayak gini nih, karena ada pantulan cahaya ke sini, grep. Lalu kemudian kita bisa beradaptasi kan melihat itu. Nah, a source of light, tetapi sumber cahaya itu sendiri, sumber cahayanya sebuah such as fire, seperti api, might be intriguing. Bisa jadi intriguing itu apa? Apa sih itu? Oke, bisa jadi intriguing. Oke, bisa jadi menarik. But it is optically baffling. Tetapi secara optik dia baffling, pecah gitu ya. Baffle itu hilang ya. Apa di situ baffle itu? Baffling. Jadi nggak bisa ditangkap. Jadi kayak kita melihat cahaya gitu, melihat api itu kan nggak pernah bisa fix. Kalau melihat sumber cahaya, kayak kita melihat lampu. Yang kita lihat itu kan bungkus lampunya, tapi cahayanya sendiri yang dari lampu itu kan karena yang kita lihat ini kan karena kita lihat dari pantulan, benar. The eye cannot get a fix on anything within the wire. Mata nggak bisa melihat secara fix apa saja yang ada di dalam api. Similarly, demikian juga a translucent object such as alabaster. Oh, ini istilah apa? Objek yang apa translucent? Batu alam. Apa? Batu alam. Oh, batu alam. Oke. Such as alabaster. Alabaster itu apa lagi itu? Apa alabaster sih? Seperti batu alam putih. Oh, oke. Translucent itu translucentnya apa translucent itu? Saya tak cari translucent itu apa translucent. Apa translucent di situ? Benda tembus cahaya. Oh, oke. Demikian juga seperti benda tembus cahaya seperti alabaster, batu alam. Jadi batu alam itu kayak marmer kayak gitu. Oke. Is intriguing, ya menarik because although it is not a source of light, sekalipun ini bukan sumber cahaya, the eye cannot get a fix on it either. Tapi mata juga nggak bisa menemukan secara tepat. Jadi batu alam itu kan karena tembus cahaya gitu ya. Karena tembus cahaya, tetapi justru mata terbatas menangkapnya. Depth can be perceived by the eye. Kedalaman itu dapat ditangkap oleh mata, but most satisfactorily as a series of surfaces. Tetapi lebih memuaskan dia sebagai serangkaian dari permukaan-permukaan. Jadi mata itu kan permukaan saja
yang di sebaliknya tuh nggak bisa. Nih kayak gini nih. Nanti dia, nih kayak kita lihat gini kan, lihat HP saja, nggak bisa melihat yang di dalamnya HP. Bahkan seperti batu pu alam tadi kata dia kan, bahkan seperti batu pu alam, orang melihat batu pu alam itu juga sepertinya melihat dalam kan, tapi tidak sepenuhnya melihat dalam itu sebenarnya. Oke. Nah, lah tapi kata dia, but the trunks of trees in a grove, for example, trunks itu ranting ya, batang pohon di grove, Kebun. batang pohon di kebun misalnya, atau chairs in an auditorium, atau kursi-kursi di auditorium itu. Jadi the eye does not perceive an interior strictly as interior. Mata itu tidak menangkap bagian dalam secara tepat sebagai bagian dalam, sebagai interior. Inside a room, di dalam ruangan, the walls it perceives are still surfaces. Outside, dinding di dalam ruangan, dinding yang kita terima itu ya hanya permukaan, ada di luar saja, walaupun kita tahu di dalam itu ada meja misalnya, ada kursi, tapi yang bisa dilihat mata itu ya surface-nya saja. Jadi prinsipnya begini, dia mau katakan mata itu ketika menangkap berhenti pada surface, pada permukaan saja. Makanya saya masih ingat itu cara dulu Lance Winder, guru saya di Temple, kalau dia mau menggambarkan tentang perspektif, itu selalu dia menggunakan buku. Dengan buku yang sama, apa yang Anda lihat dan apa yang saya lihat. Ternyata kita sama-sama menyebut ini buku, tapi apa yang saya lihat dari buku ini berbeda dengan yang Anda lihat dari buku ini. Tetapi itu buku. Karena itu maka saya tidak bisa menyatakan penglihatan saya terhadap buku ini lebih benar dari Anda, sebagaimana Anda juga tidak bisa menyatakan apa yang Anda lihat dari buku ini adalah lebih baik dari saya. Karena kita sama-sama melihat surface, permukaan yang dari benda yang sama. Nah, itu kata dia. Ya itu hampir mirip pola penjelasannya. Jadi orang melihat penglihatan, kata dia, sangat dibatasi oleh permukaan. Nah, taste and smell, rasa, indera perasa, dan smell, bau, rasa dan bau, are not much help in registering interiority or exteriority. Tidak banyak membantu untuk menangkap interioritas atau eksterioritas. Jadi rasa bau itu tidak bisa. Jadi kan gini, bendanya bisa jadi kayak gini. Mencium baunya itu tidak bisa menjelaskan benda. Baju apek misalnya. Apek itu bukan karakter baju, tetapi apek itu adalah sifat yang datang belakangan setelah baju itu mengalami proses. Maka apek itu tidak bisa dijadikan karakter untuk menandai itu baju. Besok ketemu baju harum. Nah, kan besok ketemu baju harum. Sebaliknya baju harum nggak bisa smell. Jadi apalagi kata dia, menurut Ong itu lebih berat daripada penglihatan. Kalau penglihatan kan masih mending ketemu surface, exteriority kan, eksterior yang di luar. Kalau smell dan taste itu nggak bisa, bahkan lebih berat lagi. Rasa, rasanya kayak ngono gitu kan, jilat, asin, gitu kan. Padahal karena apa? Karena asam aja. Rasa tuh kayak apa? Contohnya rasa itu udah jorok aja contoh rasa. Permen, oke, permen. Ya permen. Minum teh kan bisa. Tampilan teh tak pakai gula dan pakai gula itu sama, tampilannya sama, rasanya tetapi nggak bisa lalu kemudian menilai teh itu manis,
Enggak manis. Padahal mereka gelut karena interioritasnya interioritinya nggak kelihatan memang, nggak bisa menjelaskan. Jadi taste dan smell itu apalagi kata dia, nggak bisa menjelaskan eksterior, tidak bisa menjelaskan yang interior. Touch is, sentuhan, ya bisalah menjelaskan eksterior kan, red, kasar apa. But touch partially destroy interiority in the process of perceiving it. Tapi sentuhan itu kata dia, secara partially pada beberapa hal destroy interiority. Jadi partially destroys interiority, secara parsial itu justru merusak interioritas, menghilangkan interioritas in the process of perceiving it, dalam proses menangkap benda itu. Gitu kan, merem, pegang, oh ini lembut, ya sudah lembut saja. Makanya kan ada sering guyonan kuis kan, mata ditutup, dimasukkan barang di dalam kotak, gitu kan, orang suruh megang, nyul kok ngenyel gini ya. Dan tergantung memori dia kan. Kalau ternyata dia punya trauma dengan benda yang begitu, wah dia langsung menarik, kaget, ketakutan. Padahal ternyata jangan-jangan itu adonan. Padahal dia takut dengan benda yang kenyal gitu. Padahal itu adonan. Karena touch itu destroy interiority kata dia. Kata Om. Nah, if I wish to discover by touch whether the box is empty or full, kalau aku ingin menemukan dengan sentuhan apakah kotak itu kosong atau berisi, I have to make a hole in the box to insert a hand or finger. Aku harus membuat lubang di kotak itu untuk memasukkan tangan dan jari. This means that, ini berarti bahwa the box is to that extent open. Kotak itu sampai pada titik itu sebenarnya terbuka. To that extent less interior. Kalau begitu nggak bicara interior lagi sebenarnya. Kalau kebuka itu ya eksterior juga. Dia kebuka tuh dia eksterior juga kata dia karena oke. Nah, hearing, nah ini bedanya kata dia. Pendengaran can register interiority without violating it. Dapat meregister, dapat mengenalkan atau dapat menunjukkan interioritas tanpa perlu merusaknya. Tanpa merusaknya. It can wrap a box to find whether it is empty or full. Dia dapat menangkap apakah kotak itu they can wrap a box. Wrap itu ngapain? Wrap itu ya? Ngetuk-ngetuk. Nah, dia dapat mengetuk-ngetuk sebuah kotak to find, untuk menemukan, whether it is empty or full. Apakah kotak itu berisi atau penuh. Bisa juga mengetuk-ngetuk or a wall to find whether it is hollow or solid inside, atau tembok untuk mengetahui apakah dia berlubang di dalamnya atau solid. Kan ketahuan kan gitu. Tok 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 dari bunyi kan. Tok 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 dengan. Or I can ring a coin, aku dapat membunyikan sebuah koin to learn whether it is silver or lead, untuk bisa mengetahui apakah ini perak atau besi. Nah, dia perak atau besi gitu kan. Kata dia, sounds all register the interior structures of whatever it is that produce them. Sounds itu dapat meregister mengenalkan, menunjukkan struktur dalam dari apa saja of whatever it is, apa saja that produce them, yang melahirkannya. Jadi sesuatu itu, jadi kalau itu benda, jadi apa saja yang itu, jadi bunyi itu bisa mengetahui struktur dalam dari apa saja yang mau dilihat gitu, yang mau ditangkap, dipersip. Gini dia. A violin filled with concrete will not sound like a normal violin. Biola yang diisi penuh, jadi nggak ada lubangnya di dalam,
will not sound like a normal violin. Bunyinya akan berbeda dengan dengan biola biasa. Jadi biola ya gitar kan sama. Gitar di lubangnya itu diisi tet. Gitar akustik itu maksudnya, gitar akustik. Diisi itu ya bunyinya juga akan beda. Bunyinya akan beda. Bunyinya akan beda. Berbeda nanti dengan yang pakai listrik gitu ya. Tapi pakai listrik. Oke, lain perkara. Oke. Ini dibicara. A saxophone itu sounds differently from a flute. Saxophone bunyinya berbeda dengan bunyi flute. Flute itu suling. Suling. It is structured differently inside. Kenapa? Karena di dalamnya strukturnya berbeda. Struktur di dalam saksofon itu berbeda dengan suling kan. Jadi bunyi yang berbeda itu bisa menjelaskan bahwa ada struktur yang berbeda di dalamnya. Nanti dia barusan. And above all, dari atas itu semua, the human voice, bunyi-bunyian manusia, come from inside the human organism, which provides the voices resonances. Above all, di atas itu semua, bunyi-bunyian manusia, omongan manusia, misalnya itu maksudnya, comes from inside, datang dari dalam. Jadi bunyi itu datang dari dalam. From the inside human organism, datang dari dalam organisme manusia. Ini kan ada struktur, mulai dari sini kan, ini ada struktur semua kan. Makanya ada suara perut, ada suara dada gitu kan. Walaupun suara perut itu, maksudnya suara perut itu orang bersuara, nafas perut ya, bernapas dengan perut lalu mengeluarkan suara gitu. Bukan suara perut itu bunyi orang lapar gitu. Kerok, itu suara perut juga itu. Itu juga bunyi itu, penting itu. Dia nggak mau ngapa-ngapain, bunyinya aja krek, nandai iki lapar. Ini gampang nandai orang lapar itu ketika perutnya berbunyi. Bukan krik krik krik, teleponku berbunyi, bukan nih krik 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 krik, perutku berbunyi gitu kan. Krik 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 gitu. Begitu bunyinya. Kan ada lagu itu kan. Krik 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 krik. Oke. Which provides the voices resonances. Yang itu menyajikan resonansi bunyi. Resonansi bunyi itu ya, jadi bunyi-bunyi ini bukan bunyi bukan semata-mata bunyi gitu. Tetapi ini ada organ dalam yang bekerja. Makanya kalau organnya keganggu kan bunyinya juga terganggu. Gitu. Nah, ini baru sampai interioritasnya, belum sampai ke maknanya bagaimana hubungan. Selanjutnya dia akan bicara hubungannya ke mana. Sight isolates, sounds incorporates. Penglihatan itu mengisolasi, kata dia. Mengisolasi, jadi membatasi. Makanya tadi kan jadi penglihatan itu membatasi. Mata itu yang dipersepsi oleh mata itu membatasi. Tetapi sounds incorporates. Tetapi bunyi itu menggabungkan, mengincorporate gitu, mengumpulkan. Jadi menggabungkan. Jadi kalau ini memisah, kalau ini menghubungkan, kalau bunyi itu menghubungkan. Whereas sight situates the observer outside what he views at a distance, sound pours into the hearers. Manakala penglihatan itu situates the observer outside what he views, menempatkan si pengamat, orang yang mengamati ini tadi, outside what he views, berada di luar dari apa yang dia lihat, at a distance, berjarak gitu kan. Melihat baju, melihat HP, melihat kamera, melihat orang, itu kan berjarak semua, berjarak. Jadi orang bisa melihat itu karena berjarak. Sounds pours into the hearer. Tetapi bunyi itu pours itu apa sih terjemahannya? Pours itu mengalir ke dalam si pendengar. Jadi ini kita merenung. Nah, itu yang menjelaskan secara umum sebentar. Belum kita lanjut. Itu yang menjelaskan, masih berhubungan dengan yang di pertama awal-awal kemarin kan, tentang kekuatan bunyi di dalam transmisi oral. Itu pula kan, makanya ada formula itu kan. Karena pendengar tidak seperti penglihat. Tidak seperti observer. Orang kalau melihat, dia hanya melihat luarnya saja. Tapi kalau mendengar bunyi itu
masuk ke dalam jadi gini, kalau orang yang mau observasi, dia hanya melihat itu saja. Dia tidak bisa membayangkan lebih jauh apa yang ada di sana, kecuali kan bekerja dengan pikiran dia tadi kan sama tuh kan, melihat realitas, tools ini bekerja, tool perbendaharaan kata dia bekerja. Tetapi pada bunyi orang mendengar, maka lalu kemudian bunyi itu mengantarkan kepada si pendengar suasana interior dari bunyi yang dia dengar. Orang merintih, gitu kan. Maka pendengar tidak hanya mendengar rintihan seperti penglihat, observer hanya melihat depannya. Pendengar akan bisa, ini ada orang sakit bunyi begini. Ini ada orang, jadi bunyi-bunyian itu rintihan. Wah, ini orang sakit ini. Dia bisa masuk ke dalam, bisa masuk. Nah, jadi interior itu, gini. Bunyi itu membawa rasa, makanya disebut dengan incorporate. Itu yang menjelaskan tentang bunyi-bunyian Quran. Saya masih mencari penjelasan di dalam, tapi belum ketemu. Mungkin akan ada nanti kalau kita teruskan baca lagi. Itu yang membuat kadang orang tidak paham apa-apa, tetapi mendengar bunyi Quran itu enjoy it. Kenapa? Karena dia pours into, masuk ke dalam. Lewat apa masuk ke dalam itu? Ini kan ada hal teologis. Jadi dia dengarkan bunyi-bunyian itu, menikmati. Jadi sampai mempengaruhi ke dalam gitu kan. Dia masuk ke dalam dan di sana juga bunyi itu walaupun nggak paham, tetapi ya saya belum dapat penjelasan langsung dia bagaimana hubungannya itu. Ya, tapi itu penting untuk menunjukkan. Jadi bagaimana bunyi itu, ini kalau bilang, bunyi itu, sense pendengaran itu lebih kuat membawa orang untuk menangkap lebih dalam, depth dari objek yang didengar dibandingkan penglihatan, kata dia. Nanti dia ada contoh dengan tulisan itu kan. Visions dissects. Penglihatan itu memisahkan ya. Dissects itu memisahkan ya. Apa sih artinya mana? Dissects. Visions. Penglihatan itu mengisolasi. As Merleau-Ponty has observed, sebagaimana yang pernah diamati oleh observasi oleh Merleau-Ponty, visions apa? Memecah, ya makanya memecah, melepas, memecah. Vision itu memecah. Visions comes to a human being. Penglihatan itu datang kepada manusia. Okay. From one direction, dari satu arah, at a time, dalam satu waktu. To look at a room or a landscape, untuk melihat ruangan atau landscape. Landscape itu apa ya? Pemandangan. Ya, landscape, permukaan. Untuk melihat ruangan atau permukaannya. Ya, pemandangannya. I must move my eyes around from one part to another. Saya harus memindahkan mata saya dari satu bagian ke bagian yang lain. Gitu kan? Itu kan makanya kan kita biasa kasih contoh. Dulu saya masih ingat, saya ngasih contoh tentang ini, itu kasus figura. Figura itu kan vision, itu contoh sederhana vision. Vision itu kan seperti figura. Jadi sini begini. Saya kan hanya bisa melihat ke sini, sedikit ke sini. Yang sana juga tidak bisa fokus. Sana tidak bisa fokus. Yang saya bisa fokus sini saja. Yang mata saya melihat dua-duanya gitu kan. Dan saya melihat dua-duanya. Yang ke sini nggak fokus. Untuk bisa mendapat fokus saya ke sini lagi. Saya ke sini lagi. Nah, itu yang disebut dengan dissects. Jadi penglihatan tuh nggak bisa utuh. Penglihatan itu ya pecah ya, di situ saja dia bisa lihat gitu kan. Penglihatan itu ya di situ saja. Itu seperti kita melihat, yaitu kamera itu contoh sederhana penglihatan, itu cara kerja penglihatan. Keluar gambar. Yang di sini-sininya kan nggak kelihatan. Nanti orang ribut itu. Orang ribut dengan dengan yang gambar di sini. Kan biasa kejadian itu kan. Oh, si Anu begini. Ini ada orang bergambar 10. Kebetulan si cewek sama cowok berdampingan di foto itu. Cuma karena frame-nya dipotong di situ saja, itu aja yang dilihat kan. Yang 4 di kiri, 4 di kanan tak terlihat. Padahal ternyata 4 di kiri, 4 di kanan ini orang rame. Gitu kan. Cuma karena 2 ini saja, berduaan. Wah, berduaan. Muncullah cerita. Tapi it's okay. Itu satu sisi.
When I hear, ketika aku mendengar, kata dia, however, tetapi kalau aku mendengar, kata dia, I gather sound simultaneously from every direction at once. Aku mengumpulkan bunyi-bunyi secara simultan dari segala arah pada saat yang bersamaan. Sini ngomong, tangkap semua. Ya, walaupun pada saat yang bersamaan. Tidak perlu memindah kuping. Hanya menata bunyi saja. Ya kalau bunyinya berbarengan ya pusing juga. Tapi kalau nggak usah pindah-pindah kupingnya ke sini. Ya datang saja dia sendiri. I am at the center of my auditory world. Aku berada di pusat dari dunia auditoriku, dunia pendengaranku, which envelopes me, yang lalu kemudian melipat-lipat aku. Kalau terjemahnya memasakkan aku ke dalam amplop. Maksudnya melipat. Di situ apa terjemahnya? Envelopes me itu. Jadi yang mengurung aku, establishing me at a kind of core of sensation and existence, lalu menjadikan aku semacam pusat dari sensasi dan eksistensi. Jadi menjadi pusat sensasi dan eksistensi. The centering effect of sounds, efek dari memusat pada bunyi ini, is what fidelity sounds reproductions exploits with intense sophistications. Itulah apa yang high fidelity apa? Oke, bunyi yang berkualitas high fidelity sound reproductions, reproduksi bunyi yang berkualitas tinggi, exploits with intense sophistications. Itu mengeksploitasi dengan jadi hal yang sangat sophisticated, sangat rumit gitu ya. Yang sangat rumit. Jadi bunyi tingkat tinggi ketika direproduksi jadi the centering effects of sound is, jadi fungsi yang centering effect ini tadi bahwa kita itu memusat-pusat segala-galanya ketika mendengar itu adalah apa yang itu serupa dengan reproduksi bunyi yang sangat tinggi yang exploit with intense sophistication, yang mengeksploitasi kerumitan yang sangat intensif. Jadi cara kerjanya itu rumit sekali. Jadi semua berbarengan gitu. You can immerse yourself in hearing, in sounds. Kamu dapat immerse. Tenggelam, menenangkan dirimu di dalam pendengaran bunyi itu. There is no way to immerse yourself similarly inside. Kamu tidak bisa menenggelamkan dirimu pada penglihatan. Jadi pada bunyi itu kan merem. Lah itu makanya kita bisa menikmati lagu. Kita bisa menikmati lagu tanpa pahamnya atau menikmati bunyi-bunyian. Jadi bunyi-bunyian itu bisa membuat orang hanyut gitu kan. Bisa membuat orang hanyut. Tetapi kata dia ekstrim sekali sih bilang, tulisan enggak. Tulisan itu kan hanyut kalau pas kebetulan apa sih? Kalau pas kebetulan baper. Pernyataan yang sama dibunyikan kepada orang yang baru patah hati, itu maknanya bisa berbeda dengan orang yang lagi jatuh cinta. Itu kan sensi lah. Sensi dan baperan gitu kan. Sensi dan baperan. Sama yang dilakoni sama sebenarnya. Orang melakukan hal yang sama. Tapi karena dia lagi sensi, ya sudah. Jadi karena dia lagi sensi, lagi baperan, ya macam-macam lah. Bisa kalau cewek karena PMS, kalau cowok karena lagi habis ya PMS juga gitu kan. Sakit perut maksudnya. Sakit perut karena whatever. By contrast, sedikit lagi ya, saya paragraf lagi. By contrast with visions, the dissecting sense, berkebalikan dari penglihatan, indera yang memecah ini tadi, sound is thus a unifying sense. Bunyi itu adalah indera yang menyatukan, bukan indera pemersatu ini. Kalau itu sekarang lagi rame kan, nggak usah diterusin deh. Indera pemersatu ya, yang menyatukan. Indera pemersatu. Sound is thus in the unifying sense.
bunyi itu adalah indera pemersatu. A typical visual ideal is clarity and distinctness. Kekhasan dari visual ideal, typical visual ideal, jadi hal yang ideal dari penglihatan. Jadi hal yang khas dari penglihatan itu adalah jadi penglihatan yang ideal itu loh, is clarity and distinctness. Clear, jelas, and distinctness, dan berbeda. Clear and distinct maksudnya. Clear and distinct. Clarity and distinctness. Jadi jelas dan berbeda. Tuh, ini lihat ini hitam, lihat ini. Kecuali orang attacking apart, memisahkan. Descartes campaigning for clarity and distinctness registered an intensification of vision in human sensorium. Jadi ini kampanyenya Descartes, jadi idenya Descartes tentang clear and distinct yang for clarity and distinctions registered an intervention of vision yang menandai intensifikasi penglihatan pada sensor manusia. Jadi Descartes yang bilang itu, ya ini menurut ini idenya Descartes gitu kan, bahwa penglihatan itu relasinya sama clear and distinct. The auditory ideal, sementara idealnya auditory by contrast sebaliknya is harmony, a putting together, harmoni dan menempatkan segala sesuatu secara bersamaan. Oke, isa paragraf lagi tentang kumaha. Interiority and harmony are characteristic of human consciousness. Nah, ini yang dia bilang tadi. Jadi dalam interioritas dan harmoni segala itu sebenarnya adalah karakteristik dari kesadaran manusia. Jadi kalau masuk ke kesadaran itu orang akan mencoba mensinkronisasi segala sesuatu, synchronize. Untuk bisa disadar, untuk bisa memahami. Kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, apapun yang sense kita. Kan sebenarnya cara kerjanya itu adalah kesadaran kita mengolahnya agar menjadi satu ide, agar bisa ditangkap menjadi satu konsep gitu di kepala. Jadi satu konsep. Nah, bunyi itu dari sejak awal unifying ini, memersatukan ini. Jadi ketika mendengar bunyi itu sepaket. Sudah. Nah. Sementara tulisan enggak, kata dia. Nah, the consciousness of a human person is totally interiorized. Kesadaran setiap manusia sepenuhnya interiorized. Itu sepenuhnya ada di bagian dalam. Sepenuhnya ada pada bagian dalam. Known to the person from the inside and inaccessible to any other person directly from the inside. Dia dikenali oleh setiap orang itu, but known to the person from the inside, dari dalam, and inaccessible, tapi tidak bisa diakses oleh orang lain secara langsung dari dalam. Itu kan kesadaran itu kan interior gitu dia. Jadi interior itu maksudnya yang punya diri yang melihat ke dalam, orang lain nggak bisa melihat langsung ke dalam. Everyone who says, setiap orang yang berkata saya, means something different by it from what every other person means. Bisa bermakna menjadi mean something different, bermakna bisa membawa sesuatu yang bermakna sesuatu yang berbeda from what every other person means, dari apa yang dipahami oleh orang lain. Saya itu kan, mendengar kata saya itu, nih ketika mengucapkan saya itu kan saya menginterior, kan hubungannya sama yang noetik kemarin kan, bahwa ini di dalam tuh ada cara kerja untuk menandai saya. Ya walaupun ada yang objektif, nanti kan misal kaulo, bisa dibilang kulo misalnya, niatnya biar sopan. Tapi bisa jadi ternyata ada orang yang bukan karena sopan menyebut kata kulo itu interiornya memang cuma itu perbendaharaan katanya yang dia punyai. Karena dari kecil biasa begitu. Aku. Wah, gitu kan? Anak muda kan pakai aku gitu loh. Wah, aku gitu loh. Oleh orang lain bisa ditangkap itu kurang sopan.
Tapi bagi anak muda itu, bagi sebagian itu menandakan kedekatan. Sama itu. Karena interiornya yang berbeda. Jadi dia tidak. Oke, lalu kemudian dia bilang, what is I to thee is only you to you. And this I incorporates experience into itself by getting it all together. Knowledge is ultimately not a fractioning but a unifying phenomenon, a striving for harmony. Without harmony, an interior condition, the psyche is in bad health. Nah, itu dia bilang. What is I? Apa itu A? Bagi saya, is only you to you. Hanya kamu bagi kamu. Jadi kalau saya bilang saya, Anda menangkapnya bukan saya. Anda menangkapnya yaitu kamu. Gitu kan? Bukan sayanya kamu. Ini dua orang bicara. Si A bilang saya. Si B itu menangkapnya adalah kamu. Kalau mendengar kata saya. Bukan si B menangkapnya saya juga. Karena kan saya kan punya saya sendiri. So, makanya dia bilang, what is I to me is only you to you. And this I, dan I ini, saya ini, incorporates experience into itself, menggabungkan pengalaman ke dalam dirinya by getting it all together. Dengan menjadikan satu kesatuan semuanya. Jadi, kalau menyebut I itu, experience, jadi I itu ya saya. Kalau menurut saya gitu kan, itu bicara tentang apa yang ada dalam saya, menandai saya. Orang juga mengenalinya saya itu langsung mengenali, oh saya ini si ini gitu kan, ketika dengar orang bicara. Tidak sekedar bunyinya yang ditangkap, tapi lewat bunyi itu kita bisa memahami sesuatu yang lain tentang siapa yang ngomong, bagaimana cara bicaranya, apa yang dia alami, dan seterusnya gitu. Itu yang disebut dengan interior. Jadi, and this I, dan I ini incorporates experience into itself by getting all together. Oh, sudah tadi ya. Dan I ini menggabungkan, menyatukan, mengumpulkan semua pengalaman ke dalam dirinya by getting it all together. Lalu kemudian menjadi satu kesatuan. Mengumpulkan semuanya. Knowledge is ultimately not a fractioning. Pengetahuan itu tentu saja not a fractioning, bukanlah fractioning. Fractioning itu pengetahuan itu bukan, fraction itu apa, pecah juga ya? Pecah juga kan? Iya, bukanlah memecahkan. But a unifying phenomenon, tapi fenomena yang menyatukan. A striving for harmony, menuju kepada harmoni. Without harmony, an interior conditions. Tanpa harmoni, kondisi interior, kondisi dalam, the psyche is in bad. Tubuh itu, psikis orang itu menjadi in bad health, dalam kesehatan yang jelek. Oke, nanti dia jelaskan lagi. Wallahu a'lam dulu. Bagi gini. Kita ambil dulu kesimpulan sederhana dari yang kita baca ini. Sampai bagian ini dia mau tunjukkan bahwa bunyi itu melibatkan banyak hal ketika dia diucapkan atau ditangkap. Tidak seperti indera yang lain. Nah, ini sebenarnya baru membangun awareness dia. Dia baru membangun awareness bahwa ya begitu bunyi itu. Kalau jadi apa? Ini kayak gini, kita dengar bunyi air kan. Di situ kan kedengaran. Lah ya bunyi air itu ya, dari bunyi itu kita bisa, itu air kecerak turun. Gitu kan. Tetapi kita, walaupun ya kita tidak tahu bagaimana cara turunnya, tapi itu kan air turun. Oke, baik. Lalu kemudian ya tadi tapi pendengaran itu unifying. Unifying itu semuanya dilibatkan. Semuanya dilibatkan sebenarnya. Pikiran, rasa, itu digunakan untuk menangkap pendengaran itu. Nah, dalam konteks ini catatannya sederhana. Mungkin menarik kalau kita membacanya dalam konsep performasi Al-Quran. Performasi Al-Quran itu, makanya kenapa Quran itu dibacakan, orang paham nggak paham, lalu muncul pernyataan-pernyataan, karena memang tadi dia formulaik kan. Formulaik itu membuat orang yang datang kemudian menjadi gampang. Jadi karena dia formulaik, orang kemudian jadi gampang untuk menangkapnya, untuk memahaminya.
Ya begitu Quran. Jadi Quran yang formulaik itu memudahkan orang untuk menghafal. Ini kan satu rangkaian dengan oral memorization itu kemarin. Oke. Jadi itu kelebihan bunyi. Tapi pada saat yang sama dia kan tadi disappear kan, tiba-tiba hilang. Dan dia bisa, itu yang menjelaskan kenapa ada orang riwayat bil makna. Riwayat bil makna itu kan orang mendengar perkataan hilang, tetapi kan dia sudah mempersip di dalam dirinya, menginterior. Nah lalu kemudian keluarlah dalam riwayat-riwayat. Itu yang menjelaskan juga kenapa riwayat itu bisa jadi ada tambahan di sana sini. Tambahan itu kan diantaranya karena pengalaman personal pengalaman personal orang yang mengucapkan atau yang mendengar itu. Dan begitu seterusnya gitu. Sorry, kok tiba-tiba Oke. Baik, itu dulu mungkin hari ini. Sorry, kita ngepas kayak 1 jam. Habis ini kita mau ngaji ke Pak Mahasin juga, karena itu tema penting juga di Pak Mahasin itu. Ngaji ke Citmus, ke Pasca gitu kan. Oke. Baik, ala kulli hal, nanti mungkin penjelasannya ini di selanjutnya sebenarnya dia ada cerita tentang bagaimana orang yaitu orang mendengarkan bunyi-bunyi yang tidak dia kenali lain waktu. Oke. Masih satu. Oke, baik. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Mau ada yang diobrol dulu Duha? Hai Rahmat. Duha di mana iki? Sisnya Duha di sana. Oke deh. Monggo kita pindah lapak ke Citmus ya. Saya jadi promosi Citmus ini. Nanti minggu depan lagi kita diskusikan lagi. Oke. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.